Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 yang dibawahi oleh mentor Kak Fauzi Rahman akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu analisis sentimen dari ulasan toko online menggunakan machine learning. Anggota kelompok yang ikut berpartisipasi dalam menyusun penelitian ini, yang pertama ada Muhammad Al-Farizi, kemudian Najia Anar-Parinsi, kemudian Raisya Widaning Tias, dan saya sendiri Zulan Firdaus. Yang akan dibahas pada pemaparan presentasi kali ini, yang pertama ada latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dasar teori, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Yang pertama adalah latar belakang dari penelitian yang kami angkat. Transaksi adalah suatu kegiatan dalam bisnis yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Metode transaksi terus berkembang seiring kemajuan zaman. Keberadaan teknologi dan internet memberikan pengaruh ke berbagai aspek, salah satunya proses transaksi jual beli. Banyak alat komunikasi dan informasi dapat digunakan dalam kegiatan di dunia bisnis, sehingga muncul istilah e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah proses transaksi jual beli dengan menggunakan alat elektronik. Namun, terdapat masalah bagi penjual untuk mengetahui sentimen dari ulasan para pembeli yang sangat banyak. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi penjual dalam mengevaluasi performa penjualan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengembangkan kecerdasan buatan, yaitu model machine learning. Dengan menggunakan model terbaik, diharapkan penjual dapat dengan mudah mengelompokkan ulasan-ulasan untuk mengetahui sentimen baik dan buruk dari ulasan-ulasan yang diberikan pada proses transaksi, sehingga penjual bisa meningkatkan kualitas dan performa bisnis. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk menguji dan mengembangkan model machine learning terbaik yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi ulasan dan rating konsumen tentang platform e-commerce tersebut, sehingga pihak e-commerce dapat meningkatkan atau memperbaiki kualitas produk dan layanan mereka. Selanjutnya, manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu dapat mengembangkan model machine learning untuk melakukan klasifikasi, kemudian dapat mempermudah pihak penjual dalam melihat jumlah rating konsumen, dan yang terakhir dapat meningkatkan atau memperbaiki kualitas produk dan layanan penjualan. Selanjutnya, metodologi penelitian yang digunakan ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap pengolahan data yang meliputi eksplorasi data atau EDA dan pra-pemrosesan data. Tahap yang kedua yaitu membangun model yang meliputi data splitting dan resampling data menggunakan ADASYN. Tahap yang ketiga yaitu pemilihan model dengan menggunakan beberapa model utama, yaitu logistic regression, support vector machine, random forest classifier, naive Bayes, gradient boosting classifier, dan ada boost with random forest. Dan yang terakhir adalah evaluasi model dengan menggunakan beberapa metrik, yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix. Selanjutnya, dasar teori akan dibawakan oleh rekan saya, Raisya Widaning Tias. Baik, dasar teori yang kami ambil untuk penelitian ini meliputi yang pertama ialah e-commerce. Menurut Harmayanti et al. Tahun 2020, e-commerce adalah penyebaran, penjualan, pemasaran, pembelian barang atau jasa dengan sarana elektronik seperti jaringan komputer, televisi, dan jaringan internet lainnya. Sedangkan menurut Riswandi tahun 2019, e-commerce adalah satu set dinamis ekonomi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan atau jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. E-commerce atau transaksi jual beli online tidak sebatas antara penjual dan pembeli saja. Secara umum, e-commerce dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu business to business, business to customer, customer to customer, dan customer to business. Selanjutnya, marketplace. Marketplace merupakan platform untuk memasarkan produk atau jasa secara daring, yang menyatukan penjual dan pembeli agar dapat
melakukan transaksi antara satu sama lain, menurut Apriyadi dan Saputra pada tahun 2017. Sedangkan menurut Brunel et al. Tahun 2002, marketplace adalah wadah kelompok bisnis berinteraksi secara online dengan memberikan tempat untuk melakukan jual-beli yang di mana perusahaan dapat berpartisipasi. Dari beberapa definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa marketplace merupakan sebuah wadah pemasaran produk secara elektronik yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi. Selanjutnya adalah machine learning. Menurut Arthur Samuel pada tahun 1959, machine learning adalah bidang studi yang memberikan komputer untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Machine learning merupakan cabang dari artificial intelligence atau AI dan ilmu komputer yang berfungsi pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar. Secara umum, tipe belajar dari machine learning terbagi menjadi 3 metode, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Machine learning ini memungkinkan analisis dalam jumlah yang besar. Dalam machine learning ini, kami mengambil beberapa model, di antaranya yaitu logistic regression, yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel respon yang bersifat kategori. Yang kedua ialah supervised learning, super vector machine, yang bertujuan untuk menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan dua kelas dalam ruang input. Yang ketiga ialah random forest classifier, yang digunakan untuk menentukan hasil deteksi sarkasme dengan bantuan data pelatihan dan ciri-ciri acak yang independen dan beragam. Yang keempat ialah naive Bayes, yang bertujuan untuk menentukan probabilitas kejadian suatu peristiwa dengan mempertimbangkan probabilitas dari peristiwa yang terjadi. Yang kelima ialah gradient boosting classifier, yang digunakan untuk klasifikasi secara berurutan, dengan menambahkan prediktor yang mengoreksi kesalahan dari prediksi sebelumnya ke dalam ensemble. Yang terakhir ada ADABUS, yang digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kelasnya masing-masing. Selanjutnya ialah imbalance data. Imbalance dataset atau dataset yang tidak seimbang adalah salah satu masalah dalam machine learning, terutama dalam hal mendeteksi instruksi pada suatu jaringan. Ketika distribusi kelas suatu dataset tidak seimbang, jumlah satu kelas jauh lebih banyak daripada kelas lainnya. Salah satu cara yang bisa digunakan yaitu ADASIGN. Adaptive Synthetic Sampling atau ADASIGN dapat secara adaptif mensintesis sampel data baru pada kelas minoritas sesuai dengan densitas data pada dataset. Teknik ini dapat mengatasi masalah distribusi kelas yang tidak seimbang pada dataset, menurut Chen dan kawan-kawan pada tahun 2022. Kemudian, terdapat penelitian yang menerapkan teknik ADASIGN yang disimpulkan bahwa teknik ini dapat meningkatkan performa klasifikasi dari model, menurut Ding dan kawan-kawan pada tahun 2022. Selanjutnya ialah classification. Classification adalah proses pengelompokan data ke dalam kelas-kelas berdasarkan kesamaan sifat dan pola. Dimulai dengan data acuan atau training set untuk membuat aturan klasifikasi. Metode ini adalah bagian dari supervised learning yang menghubungkan atribut masukan dengan atribut target. Tujuannya adalah meningkatkan kehandalan hasil dari data, bekerja pada data historis untuk mendapatkan pengetahuan dari pengalaman. Selanjutnya adalah Natural Language Processing atau NLP. Menurut Liddy pada tahun 2001, NLP didefinisikan sebagai sebuah bidang teoritis mengenai suatu teknik komputasional yang digunakan untuk menganalisa dan mempresentasikan teks yang ditulis secara natural atau dalam bahasa manusia pada satu atau lebih level analisis linguistik dengan tujuan untuk memperoleh human-like language processing yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang. Tujuan dari NLP dalam penelitian ini untuk mendesain dan membangun aplikasi yang dapat memfasilitasi interaksi antar konsumen dengan mesin atau perangkat lain dengan menggunakan bahasa alami manusia, sehingga NLP dapat menangkap kata atau frasa tertentu untuk memahami sentimen atau ulasan konsumen.
Selanjutnya memasuki hasil dan pembahasan yang akan dipaparkan oleh Najm. Oke, selanjutnya kita ada hasil dan pembahasan. Pertama-tama saya akan melanjutkan tentang kerangka penelitian. Untuk pertama-tama kita ada dataset collection, import library, EDA, pre-processing, save data clean, splitting data, handling imbalance dataset, classification using machine learning model, dan evaluasi machine learning model. Selanjutnya kita ada visualisasi data. Visualisasi data ini kita gunakan Tableau dan dataset yang kita gunakan adalah Women's Clothing Review. Pada dashboard ini ada count review by class, count review by division, count review by rating, dan count review by department. Count review by class adalah jumlah review yang dikategorikan dengan kelas yang berbentuk tree map. Count review by division adalah jumlah dari review yang dikategorikan dengan divisi. Count review by rating adalah perhitungan atau jumlah review yang dikategorikan dengan rating. Count review by department adalah jumlah review yang dikategorikan dengan department. Selanjutnya, kita masuk ke Google Collaboratory kita. Dalam proses analisis sentimen ini, yang pertama-tama kita lakukan adalah import library. Di sini terdapat banyak library yang kita lakukan untuk melakukan analisis sentimen yang kita gunakan. Selanjutnya, ada data exploration. Pada data exploration ini, kita pertama-tama mengekspor data yang kita gunakan, yaitu Women's Clothing Reviews dari Google Drive kita. Selanjutnya kita memasukkan dataset ke dalam Colab dan kita akan melihat ada apa saja yang ada di dataset tersebut. Diketahui bahwa ada 11 kolom pada dataset dan 23.486 baris data. Selanjutnya ada descriptive analysis. Pada descriptive analysis ini, kita mengetahui bahwa pada rating ke-5 itu ada 13.131 data, pada rating 4 ada 5.077 data, rating 3 ada 2.871 data, rating 2 ada 1.565 data, dan rating 1 ada 842 data. Dan pada dataset ini terdapat data 0 pada kolom title yang ada 3.810 data, kolom review text ada 845 data yang 0, pada kolom division name itu ada 14 data yang 0, pada kolom department name ada 14 data yang 0, dan class name memiliki data 0 14. Dan pada kolom-kolom tersebut memiliki tipe data. Pada kolom ID ada tipe data integer, unnamed zero itu juga memiliki tipe data integer. Kolom age juga memiliki tipe data integer. Pada kolom title dan review text merupakan tipe data object. Rating, recommended ID, END, dan positive feedback count merupakan kolom yang memiliki tipe data integer. Division name, department name, dan class name merupakan kolom-kolom yang memiliki tipe data object. Dan pada describe, kita mengetahui berapa jumlah data, berapa rata-rata, standar divisiasi, minimum, dan kuartil pada kolom-kolom, setiap kolom. Selanjutnya, ada data visualisasi. Pada pertama ini, data visualisasi ini diketahui histogram tiap-tiap rating. Selanjutnya, ada peta kata untuk rating 1. Pada rating 1 dan rating 2,
Selanjutnya ada juga pemetaan teks review rating ketiga, rating keempat, dan rating kelima. Selanjutnya, pre-processing data akan dibawakan oleh teman saya, Muhammad Al-Faizi. Baik, terima kasih Najia. Selanjutnya kita masuk ke tahapan pre-processing. Pada tahapan ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada filtering data. Pada tahapan ini kita akan menghapus kolom-kolom yang tidak diperlukan dalam proses klasifikasi teks kita atau analisis sentimen. Pada tahapan ini kita hanya menggunakan dua kolom yaitu review text dan juga rating. Selanjutnya kita akan mengatasi missing value atau null. Dapat dilihat bahwa jumlah kolom null pada review text terdapat 845 data. Jadi sebelum kita masuk ke modeling, kita harus menghapus dulu kolom-kolom yang berisikan null. Setelah kita hapus, dapat terlihat bahwa sudah tidak ada lagi data null pada dataset kita. Selanjutnya yaitu regex sentence. Pada tahapan ini, kita akan membersihkan dan menormalisasi teks sebelum masuk dalam proses klasifikasi dengan cara menghapus elemen-elemen dan karakter yang tidak relevan atau mengganggu pada proses klasifikasi nanti. Yang keempat yaitu repetition karakter. Kita akan menghapus karakter-karakter yang berulang yang terdapat pada review text. Seperti contohnya yang pertama yaitu so pada data sebelumnya. Pada indeks pertama, so itu terdapat O-nya ada 3, tetapi kita akan menghapus menjadi hanya 1 saja. Lalu yang kelima yaitu tahapan stemming. Pada tahapan ini kita akan mengubah kata-kata pada review text menjadi bentuk dasarnya, sehingga memudahkan kita pada proses klasifikasi nanti. Yang keenam, remove stop word. Pada tahapan ini kita akan menghapus kata-kata yang umumnya tidak memiliki makna sehingga dapat meningkatkan akurasi klasifikasi kita. Contoh kata stop word itu seperti he, is, am, are, dan lain-lainnya lagi. Lalu yang ketujuh yaitu mapping sentiment. Pada tahapan ini kita akan mengubah rating 1-3 menjadi sentimen 1 yang berartikan bahwa itu adalah sentimen negatif dan rating 4 dan 5 menjadi sentimen 2 yang berarti positif. Sehingga teks akan lebih mudah diproses nanti. Yang kedelapan, remove duplicate. Kita akan menghapus data-data duplikat yang tidak diperlukan saat proses klasifikasi nanti. Dapat terlihat terdapat 10 data duplikat pada kolom review text. Jadi kita akan menghapus 10 data tersebut. Sehingga tersisa 22.641 data. Lalu yang ke-9, setelah kita sudah lakukan pre-processing semuanya, kita akan melakukan save data ke penyimpanan kita atau Google Drive kita. Kita selanjutnya masuk ke modeling. Sebelum kita masuk ke modeling machine learning, kita harus melakukan splitting data terlebih dahulu untuk membagi data test dan juga data train. Di sini kita akan memanggil dataset kita, yaitu dataset yang sudah kita simpan tadi. Lalu selanjutnya kita akan membagi data kita menjadi 7:3, dengan 7 adalah data train dan 3 adalah data test. Selanjutnya, dengan menggunakan count vectorizer, kita akan mengubah kata-kata pada kolom review text menjadi matriks hitungan frekuensi kata-kata. Lalu setelah kita mendapatkan matriks hitungannya, kita akan mentransformasikan kembali matriks tersebut menjadi skor TF-IDF menggunakan TF-IDF transformer. Setelah data sudah dibagi dan juga sudah ditransformasi, kita akan cek kembali seberapa banyak kelas yang ada di data train dan juga data test. Dapat terlihat bahwa pada data train, pada data sentimen 2 terdapat 13.106 data. Dan pada data dengan sentimen 1 hanya terdapat 3.867 data. Dan pada data test
di sentimen 2-nya terdapat 4.334 data dan pada sentimen 1 terdapat 1.324 data. Dapat terlihat bahwa terjadi ketidakseimbangan antara sentimen 2 dan juga sentimen 1, sehingga dapat mempengaruhi hasil klasifikasi nantinya. Sebelum kita masuk ke modeling, kita harus menangani hal tersebut terlebih dahulu, yaitu menangani imbalance dataset menggunakan ADASIN. Seperti sebelumnya, kita akan panggil dulu library ADASIN-nya, lalu kita akan mensintesis data dari data trend yang kita miliki tadi. Mengapa kita mensintesis data trendnya, bukan data set yang awalnya? Karena jika kita mensintesis datasetnya terlebih dahulu sebelum splitting data, ditakutkannya terjadinya kebocoran data dan juga data tesnya nanti tidak relevan karena terlalu banyak data sintesis yang ada pada data tes. Jadi kita hanya melakukan sintesis pada data trend saja. Selanjutnya ketika sudah disintesis, kita akan masuk ke modeling machine learning-nya. Yang pertama yaitu logistic regression. Pada model logistic regression, kita dapatkan akurasi sebesar 88,24%, di mana model tersebut sangat baik dalam mendeteksi sentimen 2, sedangkan untuk sentimen 1 hanya sekitar 75% saja dapat dideteksi. Dapat dilihat bahwa prediksi sentimen 1 yang benar hanya 1211, sedangkan pada sentimen 2 terdapat prediksi yang benar yaitu 4781. Selanjutnya yaitu model support vector machine. Pada model ini kita memperoleh akurasi sebesar 88,85%. Dan sama seperti sebelumnya, bahwa model lebih dapat mendeteksi sentimen 2 ketimbang sentimen 1. Lalu yang ketiga, kita menggunakan model naive Bayes. Didapatkan akurasi sebesar 86,42%. Dan masih sama seperti sebelumnya, bahwa sentimen 2 lebih dapat diprediksi benar dibandingkan dengan sentimen 1. Lalu yang keempat ada model random forest classifier. Kita mendapatkan akurasi sebesar 86,08%. Tetapi dibandingkan model-model sebelumnya, terlihat bahwa model random forest sangat cukup buruk dalam mendeteksi sentimen 1. Dapat dilihat F1 score-nya hanya 0,64. Dan juga di confusion matrix-nya, prediksi sentimen 1 yang benar hanya terdapat 846, sedangkan pada sentimen 2 terdapat 4999. Lalu pada model selanjutnya yaitu gradient boosting classifier, kita mendapatkan akurasi sebesar 84,19%. Dan sama seperti random forest sebelumnya, bahwa model ini sangat buruk dalam mendeteksi sentimen 1 karena F1 score-nya, karena precision, recall, dan F1 score-nya sangat rendah. Dan dapat dilihat bahwa model prediksi sentimen 1 yang benar hanya terdapat 855 dari 1517. Selanjutnya yaitu model yang terakhir, ADABUS menggunakan ADABUS dengan random forest classifier. Didapatkan akurasi sebesar 87,2%. Dan dapat dilihat di sini dibandingkan dengan random forest yang biasa tanpa ada boosting, dilihat terjadinya peningkatan akurasi yang cukup besar sekitar 1%. Dan juga pendeteksian pada sentimen 1 terjadi peningkatan yang cukup baik. Dari yang awalnya hanya diprediksi benar hanya sekitar 800-an, sekarang meningkat menjadi 900-an. Lalu selanjutnya dapat
lihat bahwa perbandingan antara akurasi setiap model diperoleh model yang paling tinggi yaitu supervektor mesin sebesar 88,85%. Dan juga di bawahnya dapat dilihat lebih jelasnya lagi visualisasi antara akurasi, F1 score, recall, dan juga precision antar setiap modelnya. Lalu karena yang tertinggi adalah supervektor mesin, jadi kita akan sebelumnya supervektor mesinnya hanya menggunakan parameter default dari library-nya. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan akurasinya? Yang pertama yaitu kita dapat menggunakan hyperparameter tuning dengan mengotak-ngatik parameter yang ada di model tersebut. Dapat dilihat bahwa setelah kita di sini saya menggunakan randomized search CP dalam mencari parameter terbaiknya. Tetapi bisa juga menggunakan pencarian yang lain seperti grid search dan lain sebagainya. Di sini randomized search CP digunakan karena lebih cepat dalam proses komputasinya dan juga tidak memakan begitu banyak sumber daya. Didapat akurasi sebesar 89,07%. Dari sebelumnya, supervektor mesin yang awal hanya mendapatkan 88,85%, terjadi peningkatan menjadi 89%. Dan juga model ini cukup baik dalam mendeteksi sentimen 1 dan juga sentimen 2, walaupun sentimen satunya hanya terdeteksi sekitar 75% dari jumlah data tesnya. Selanjutnya kita masuk ke bab yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Baik, untuk kesimpulan penelitian kami, yang pertama yaitu supervektor mesin dengan hyperparameter tuning adalah model terbaik dengan akurasi tertinggi yaitu sekitar 89%, dengan keseimbangan yang baik antara precision dan recall untuk ulasan positif dan juga negatif. Model ini merupakan model yang paling cocok digunakan dalam klasifikasi ulasan dan rating konsumen pada platform e-commerce. Lalu yang kedua, Naive Bayes memiliki precision yang tinggi untuk ulasan positif yang berguna jika fokus utama kita adalah mengidentifikasi ulasan positif untuk perbaikan produk dan juga layanan. Yang ketiga yaitu logistic regression dan SPM tanpa hyperparameter tuning juga menunjukkan performa yang sangat baik dan dapat digunakan sebagai alternatif jika diperlukan. Lalu sarannya untuk penelitian selanjutnya, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk mencoba menggunakan teknik deep learning seperti long short term memory atau LSTM dan bidirectional encoder representation from transformer atau BERT untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam klasifikasi ulasan dan rating konsumen pada platform e-commerce. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan dapat dituliskan di kolom komentar YouTube di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.